Nah, teman-teman, di sini kita bakal bahas tanggap perundang atau tata urutan penggunaan peraturan perundang-undangan. Yuk, kita bahas. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang membuatnya. Nah, ada juga fungsi peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai norma hukum, sebagai pedoman bermasyarakat, mengatur kehidupan bermasyarakat, memberi rasa keadilan dan kepastian hukum, dan memberikan perlindungan HAM. Peraturan perundang-undangan harus tersusun dan bertingkat atau yang biasa kita sebut sebagai hierarki. Lalu, bagaimana cara kita memahami peraturan perundang-undangan? Cara memahami peraturan perundang-undangan. Peraturan tertinggi dijadikan landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundangan lainnya. Peraturan perundangan yang lebih rendah harus bersumber dari peraturan yang lebih tinggi. Isi peraturan perundangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Peraturan perundangan hanya dapat dicabut oleh peraturan perundangan yang lebih tinggi atau paling tidak sederajat. Peraturan perundangan yang sejenis dan memuat materi yang sama, maka peraturan terbaru yang akan diberlakukan. Hal tersebut sesuai dengan teori Stephen yang dipopulerkan oleh Hans Kelsen. Keduanya menjelaskan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang di mana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi. Kemudian, susunan peraturan perundang-undangan telah diubah sebanyak 4 kali. Pertama, TAP MPRS nomor 20/MPRS/1996. Susunannya terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Pelaksanaan. 2. TAP MPR nomor 3/MPR/2000. Perbedaan peraturannya terletak pada di sini terdapat Perpu dan peraturan daerah. 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Pada peraturan ini dihapuskannya ketetapan MPR dan diganti Kepres menjadi Perpres. 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Peraturan ini mengembalikan kembali ketetapan MPR yang telah dihapus pada peraturan sebelumnya. Kemudian peraturan daerah dibagi menjadi 2, yaitu Perda Provinsi dan Perda Kabupaten atau Kota. 1. Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan ini merupakan peraturan tertinggi. Keistimewaannya apa? Dibentuk dengan cara yang istimewa. Dianggap sebagai sesuatu yang luhur. Merupakan piagam persatuan bangsa Indonesia. 2. Ketetapan MPR. Ketetapan MPR yang dimaksud bukanlah ketetapan MPR yang baru, melainkan ketetapan MPR yang ada sejak dulu. Ketetapan MPR pernah dihapuskan dari susunan peraturan perundang-undangan. Penghapusan tersebut dilakukan pada perubahan susunan peraturan perundang-undangan yang ketiga. Kemudian dikembalikan lagi pada perubahan keempat, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. 3. Undang-undang atau Perpu. Undang-undang dibuat oleh DPR bersama dengan Presiden. Undang-undang dibuat berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, berdasarkan ketetapan MPR, berdasarkan undang-undang yang terdahulu. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Perpu dibuat oleh Presiden dikarenakan dalam keadaan darurat atau dalam arti persoalan yang muncul harus segera ditindaklanjuti. 4.
Peraturan Presiden. Peraturan Presiden merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk Presiden berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan ini digunakan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. 5. Peraturan Daerah Provinsi. Peraturan ini dibuat oleh Gubernur bersama dengan DPRD Provinsi. Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan peraturan yang ada di daerah provinsi. 6. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Peraturan ini dibuat oleh Bupati atau Wali Kota bersama dengan DPRD Kabupaten atau DPRD Kota. Peraturan ini dibuat sesuai kebutuhan daerah kabupaten atau kota, sehingga tidak mempengaruhi peraturan daerah yang lainnya.